takbir, Allahu Akbar. Ternyata hati saya digerakkan atau kaki saya, pikiran saya digerakkan ke desa ini. Ternyata ada doa kamu, ternyata ada istighfar kamu yang tembus ke arsy, sehingga saya bertemu dengan kamu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatu wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul yang berbahagia, dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, sudah barang tentu banyak sekali yang manusia inginkan, dan banyak sekali dari manusia yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, ada satu kisah untuk menjawab bagaimana caranya agar kita mencapai keinginan tersebut dan bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dikisahkan ada seorang tukang roti dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal ini siapa? Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah satu muridnya Imam Syafi'i. Jadi pada satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal entah kenapa hatinya digerakkan untuk berjalan menuju pelosok desa. Padahal beliau tidak punya janji, padahal beliau tidak punya kebutuhan, tapi entah kenapa hatinya digerakkan ingin berangkat menuju desa pelosok tersebut. Nah, pada satu hari Imam Ahmad bin Hanbal berangkat mengikuti keinginan hatinya, yang mana hatinya mengatakan harus ke daerah tersebut. Lumayan jauh dari mulai berangkat sampai tempat tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal nyampe ke tempat tersebut di waktu Isya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti sholat Isya berjamaah. Lalu ketika setelah sholat Isya berjamaah, Imam Ahmad bin Hanbal yang namanya musafir itu ingin istirahat di tempat tersebut karena tidak punya tempat, dan mengikuti kata hatinya dia harus ke daerah tersebut. Akhirnya beliau ingin istirahat di masjid tersebut. Ketika beliau mau berbaring, datanglah seorang marbot. Langsung kata marbot, "Wahai Syekh, kamu nggak boleh tidur di sini. Ini masjid, dilarang tidur di sini." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Saya musafir. Saya numpang istirahat. Di sini, di masjid ini," kata marbot, "tidak boleh ada yang istirahat." Akhirnya diusir keluar. Pintu masjid dikunci. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hanbal ingin berbaring di teras masjid, juga tidak boleh, didorong keluar sampai ke jalan. Imam Ahmad bin Hanbal didorong oleh marbot sampai ke jalan. Akhirnya dari keributan tersebut ternyata terlihat oleh seorang tukang roti. Langsung tukang roti tersebut, "Wahai Syekh, sudah istirahat di sini saja karena sudah malam. Ada kok rumah di sini. Rumahnya tidak besar sih, kecil, tapi lumayan untuk istirahat mah bisa," katanya. Padahal itu adalah toko, yang mana toko itu toko yang membuat adonan roti, atau memang toko roti di situ. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya udah, saya istirahat di tempat kamu aja," kata Imam Ahmad bin Hanbal, mengikuti anjuran tukang roti tersebut. Akhirnya ngineplah di rumah tukang roti tersebut. Kata tukang roti itu, "Wahai Syekh, silakan duduk," katanya, "berbaring untuk istirahat." Karena tempatnya kecil, kotak biasa, maka kegiatan-kegiatan tukang roti di waktu malam itu diketahui oleh Syekh. Nah, ada yang aneh di sini. Yang aneh adalah ketika tukang roti bikin roti atau bikin adonan dari mulai nol sampai bisa menjadi roti, itu
disertai dengan membaca istighfar. Dari mulai dia menuangkan air ke dalam adonan atau mengupas telur, semuanya diawali dengan kalimat istighfar. Setelah itu Imam Ahmad bin Hambal aneh melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, ingin bertanya, akhirnya bertanya Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai tuan atau wahai tukang roti, sudah berapa lama Anda melakukan kegiatan tersebut?" Kata tukang roti, "Sudah 30 tahun saya berjualan roti, dan ketika bikin roti saya melakukan hal seperti ini, yaitu membaca istighfar selama 30 tahun." Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya lagi, "Apa yang telah kamu dapatkan dari pembacaan istighfar tersebut?" Kata tukang roti, "Alhamdulillah, semua keinginan saya, semua kebutuhan saya telah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu." "Apa?" kata Imam Ahmad bin Hambal. Kata si tukang roti, "Saya semuanya sudah dipenuhi kecuali satu, yaitu keinginan saya yang satu ini adalah ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal." Di situ Imam Ahmad bin Hambal yang lagi berbaring langsung berdiri dan takbir, Allahu Akbar. Ternyata hati saya digerakkan, atau kaki saya, pikiran saya digerakkan ke desa ini. Ternyata ada doa kamu, ternyata ada istighfar kamu yang tembus ke aras, sehingga saya bertemu dengan kamu, kata Imam Ahmad bin Hambal. Dari situlah tukang roti kaget, "Hah, ternyata ini Imam Ahmad bin Hambal." Kebetulan mereka ketika tadi bertemu belum berkenalan. Pada waktu itu memang belum ada yang namanya gambar, belum ada yang namanya HP. Maka walaupun Imam Ahmad bin Hambal begitu masyhur, terkenal, tapi rupanya atau mukanya belum banyak yang mengetahui. Nah, jadi ketika kita sudah berusaha atau sudah berdoa untuk gimana caranya kebutuhan kita terpenuhi, untuk gimana caranya keinginan kita tercapai, jika dua ini sudah dilakukan, berdoa dan berusaha, maka ada satu lagi ternyata yang harus istiqomah kita lakukan, atau mungkin bisa dikatakan ini tirakat, yaitu dengan membaca istighfar kontinu atau istiqomah, sehingga nanti Allah akan mengabulkan semua keinginan dan kebutuhan kita. Seperti kisah si tukang roti tadi, semua keinginannya dikabulkan oleh Allah, sampai dia ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal pun dikabulkan oleh Allah. Padahal Imam Ahmad bin Hambal itu ulama besar, yang mana ulama di zaman sekarang itu tidak mungkin menemui, atau biasanya di zaman sekarang itu kita sendiri yang berkunjung atau sowan ke ulama besar tersebut. Tapi di kisah ini adalah ulama besar tersebut yang datang ke rumah tukang roti. Maka selain berdoa dan berusaha, yaitu satu lagi tirakat yang harus kita laksanakan agar supaya kebutuhan kita terpenuhi, keinginan kita tercapai. Tirakat itu adalah bisa jadi kita menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, atau memperbanyak istighfar atau zikir-zikir kepada Allah. Dan istighfar ini adalah sesuai dengan sabda Rasul, yang mana dahulu kala Rasulullah pernah bersabda, "Man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min hammin farajan wa min daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata Nabi, barang siapa yang memperbanyak baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan memberikan jalan baginya ketika dia kesulitan, dan Allah akan memberikan kelapangan ketika dia ketika dia kesempitan, dan Allah warazaqahu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rezeki kepadanya, kepada orang yang membaca istighfar, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin kisah tadi bisa kita jadikan hikmah agar supaya kita bisa mencapai semua keinginan dan kebutuhan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik, wa hasbunallahu wa ni'mal rafiq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.